Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini kami akan informasikan tentang peta distribusi infeksi global pneumonia virus komunis Tiongkok dinamis. Menurut penurunan jumlah pasien yang dikonfirmasi, negara yang minim kasus kematian adalah Republik Ceko. Negara itu mengumumkan 3 kasus virus komunis Tiongkok pertama yang didiagnosis pada 1 Maret hingga 1925 kasus positif pada 27 Maret 2020, namun minim angka kematian. Seperti dilaporkan expats.cz pada 22 Maret 2020, terjadi kematian pertama dengan seorang pria berusia 95 tahun. Dia dirawat di rumah sakit di Fragna-Bulovce. Kelelahan total organisme adalah penyebab kematiannya. Mari simak berita selengkapnya. Republik Ceko adalah negara yang minim kematian virus komunis Tiongkok. Republik Ceko mengumumkan 3 kasus pneumonia komunis Tiongkok pertama yang didiagnosis pada 1 Maret hingga 1925 kasus pada 27 Maret, namun saat ini minim catatan kematian. Dibandingkan dengan negara tetangganya Jerman, wabah ini jelas jauh lebih ringan. Dari mana asal keberuntungan Ceko? Pneumonia komunis Tiongkok pada saat ini, Wali Kota Praha belajar dari pengalaman Taiwan dalam memerangi epidemi. Taiwan yang dekat dengan daratan Tiongkok juga minim kematian, dan Cekatan bertindak belajar dari pengalaman penanganan SARS 2003 silam. Banyak orang yang memuji Republik Ceko sebagai bintang perlawanan terhadap komunis Tiongkok. Apa yang terjadi antara Republik Ceko dan komunis Tiongkok? Pada tanggal 7 Oktober 2019, pemerintah kota Praha, ibu kota Ceko, memutuskan untuk mengakhiri kota kembarnya dengan Beijing. Pada 24 Desember, Praha dan Taipei secara resmi disimpulkan sebagai kota kembar. Mengabaikan Beijing dan bekerja sama dengan Taiwan memungkinkan Republik Ceko untuk berdiri di garis depan sebagai negara anti-komunis di Eropa. Pembentukan kota kembar dengan Beijing dipromosikan oleh Perdana Menteri yang pro-komunis saat itu, yakni Bohuslav Sobotka dan Presiden Miloš Zeman. Itu adalah hadiah besar ketika Xi Jinping mengunjungi Republik Ceko pada bulan Maret 2016 silam, sehingga menjadi kemitraan strategis antara Republik Ceko dan komunis Tiongkok ke tingkat selanjutnya. Tanpa diduga pada akhir 2018, politik Ceko muncul kesatria kuda hitam Zdeněk Krip yang diposisikan sebagai advokat nilai barat dan advokat Uni Eropa terpilih sebagai wali kota Praha. Segera setelah menjabat sebagai wali kota yang baru, Zdeněk Krip mengatakan bahwa dia akan menghapuskan beberapa ketentuan penting dari perjanjian dengan kota kembar Beijing. Zdeněk Krip mengibarkan bendera singa gunung salju di balai kota, mengambil inisiatif untuk bertemu dengan pemimpin pemerintah Tibet, Losang Senger yang diasingkan, secara terbuka menantang kebijakan pro-komunis Presiden Zeman dan menjatuhkan bom kejutan pada hubungan antara Republik Ceko dan komunis Tiongkok. Itu jelas melanggar garis merah politik komunis Tiongkok dan menyebabkan ketidakpuasan besar di Beijing. Pembalasan paling langsung adalah Beijing membatalkan tur keliling Tiongkok dari Prague Symphony Orchestra dan mengancam akan membatasi turis Tiongkok ke Republik Ceko. Zdeněk Krip mengatakan bahwa ia telah memulai negosiasi dengan pemerintah kota Beijing tentang satu klausul Tiongkok dalam perjanjian kota kembar antara Praha dan Beijing. Zdeněk Krip berharap pihak Beijing akan setuju untuk menghapus klausul dari perjanjian. Ketika saya meminta ke Beijing, mereka tidak hanya mengabaikan permintaan saya, mereka bahkan mulai menggeretak Philharmonic Praha, kata Zdeněk Krip. Zdeněk Krip sepenuhnya mengabaikan komunis Tiongkok. Pada bulan Maret 2019, ia mengunjungi Taiwan secara pribadi, bertemu dengan Presiden Tsang Ing-wen, dan mencoba membangun kota kembar dengan Taipei. Zdeněk Krip yang menulis di Washington Post menjelaskan mengapa dia memilih untuk mendukung Taiwan dan Tibet yang bebas. Menurutnya, komunis Tiongkok tidak boleh merasa tidak puas dengan balai kota Praha yang kembali mengibarkan spanduk singa gunung salju Tibet karena pemerintah Beijing menandatangani perjanjian damai dengan Tibet pada tahun 1951 menjamin otonomi luas Tibet. Zdeněk Krip mengatakan bahwa sejak menjabat sebagai wali kota Praha pada tahun 2018, dia telah bekerja keras untuk memenuhi janjinya kepada rakyatnya ketika pemilihan. Kembali ke tradisi pasca komunis yang mengadvokasi demokrasi dan hak asasi manusia, namun tindakannya dengan pemerintah kota mengganggu komunis Tiongkok.
komunis Tiongkok berusaha mempengaruhi opini publik Ceko dan penetrasi ini semakin dalam, termasuk melalui perusahaan Ceko dengan kepentingan komersial besar di Tiongkok, membuat laporan media yang bagus untuk otoritas Beijing. Daniel Krib percaya bahwa komunis Tiongkok tidak dapat diandalkan dan penuh dendam. Mereka dengan sengaja meminta semua negara demokrasi untuk menerima kediktatorannya. Perilaku pemerintah Beijing sepenuhnya mencerminkan model khas komunisme. Sebagai contoh, katanya komunis Tiongkok tidak menganggap setiap politisi, artis, atau pengusaha bisnis sebagai individu yang independen, mengabaikan hak asasi manusia mereka, dan menganggap mereka sebagai alat rezim atau kebijakan tertentu. Oleh karena itu, begitu wali kota Praha tidak patuh, musisi Praha juga akan menderita dan terpaksa membatalkan perjalanan mereka ke Tiongkok untuk tampil. Daniel Krib mengingatkan negara-negara Eropa bahwa komunis Tiongkok adalah mitra bisnis yang tidak dapat diandalkan. Manfaat ekonomi yang diberikan komunis Tiongkok berada di belakangnya adalah tujuan politiknya. Begitu komunis Tiongkok gagal mencapai tujuan politiknya, dia berbalik. Sebagai contoh, komunis Tiongkok telah berjanji untuk menginvestasikan lebih dari 10 miliar euro di Republik Ceko dalam 5 tahun ke depan, dan Republik Ceko akan menyesuaikan kebijakan luar negerinya serta semakin membuka pasar untuk tujuan ini, namun investasi dari Tiongkok tidak kunjung ada. The New York Times menggambarkan pemilihan Daniel Krib sebagai cerminan sentimen anti-komunis rakyat Ceko dan ketidakpuasannya terhadap partai pro-komunis Presiden Zeman. Dapat dikatakan bahwa pemilihan Daniel Krib pada Mei 2018 membuka babak baru dalam hubungan Republik Ceko dengan Tiongkok. Daniel Krib sangat berani sehingga dia berani mendobrak Taisui. Apa ada latar belakangnya? Daniel Krib adalah dokter dan amatir politik sebelum memasuki dunia politik. Dia mampu menahan tekanan dari Beijing mengandalkan kehendak rakyat. Ketika skandal korupsi semakin meningkat di partai berkuasa Ceko dan Kementerian Pertahanan memperingatkan komunis Tiongkok untuk ikut campur dalam urusan internal Ceko, komunis Tiongkok telah menjadi masalah sensitif dalam politik domestik Ceko. Menurut jajak pendapat Pew pada tahun 2019, hanya 27% orang di Republik Ceko yang memiliki pendapat yang baik tentang komunis Tiongkok, menjadikannya negara yang sependapat dengan komunis Tiongkok terendah kedua di Eropa. Selain pengaruh faktor politik domestik dan situasi internasional konfrontasi Amerika Serikat dengan Tiongkok, Daniel Krib mengatakan bahwa tekanan komunis Tiongkok terhadap Praha hanya akan memicu ingatan orang Ceko tentang perlawanan terhadap Communist Party of the Soviet Union, disingkat CPSU. Menurut Reuters, mantan ketua Senat Ceko Kecialuwo dijadwalkan untuk memimpin delegasi untuk mengunjungi Taiwan pada Februari tahun ini. Chang Chien-min, duta besar Tiongkok untuk Republik Ceko, menulis surat kepada Kepresidenan Ceko pada 10 Januari. Perusahaan-perusahaan Ceko yang mengandalkan pasar Tiongkok seperti Home Credit Financial dan perusahaan mobil Skoda akan mendapat balasan. Sayangnya Kecialuwo tidak mengunjungi Taiwan dan meninggal mendadak pada 20 Januari lalu. Pembicara baru Senat Fitzi membenarkan bahwa surat itu telah ditemukan di peninggalan Kecialo. Setelah insiden itu terungkap, politik Ceko mengangkat gelombang seruan kepada komunis Tiongkok untuk menggantikan duta besarnya di Praha, termasuk Presiden Zeman yang selalu pro-komunis, yang juga percaya bahwa masalah ini harus ditangani. Perdana Menteri Babes berkata dengan sopan kepada dunia luar bahwa surat duta besar Tiongkok benar-benar tidak dapat diterima dan duta besar untuk Republik Ceko harus diganti. Untungnya ketergantungan ekonomi Ceko relatif rendah di Tiongkok dan komunis Tiongkok memiliki umpan tawar yang lebih rendah. Republik Ceko belum benar-benar jatuh ke dalam perangkap Belt and Road. Ada seorang Daniel Krib di ibu kota Ceko Praha, secara internal ia telah memicu badai anti-komunis di lapangan. Ia sering mengingatkan negara-negara Eropa bahwa sebelum mengembangkan hubungan dekat dengan komunis Tiongkok yang berbahaya, mereka harus mempertimbangkan berulang kali dan berhati-hati dan waspada. Praha juga merupakan kota terbesar di Republik Ceko yang terletak di jantung benua Eropa dan selalu memainkan peran penting dalam transportasi. Wali kota Daniel Krib memenuhi tanggung jawabnya dan berdiri di gerbang pintu Eropa ini untuk tidak diserang oleh komunis Tiongkok. Tidak mengherankan bahwa ada pejabat seperti itu dan tanah yang mereka wakili pasti dilindungi oleh Sang Pencipta.